Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga selalu mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita diberi kemampuan, kemauan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa hadir di majlis yang mulia ini untuk bersama-sama meraih ridha Allah, rahmat Allah, dan pahala dari Allah dengan cara kita di majlis ini kita isi dengan aktivitas-aktivitas yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah salat, zikir, dan juga thalabul ilmi yang insyaallah kita akan lakukan sekarang ini, yaitu kita akan mempelajari salah satu dari dua sumber agama Islam ini yang paling utama, yaitu Al-Quranul Karim. Kita akan kaji kembali tafsir dari Al-Quranul Karim, masih membahas surah Ali Imran. Pada pertemuan yang lalu kita membahas ayat yang ke-18 yang menunjukkan tentang keutamaan dan keagungan tauhid dan juga keutamaan orang-orang yang memiliki ilmu, terutama ilmu tauhid. Kemudian ayat selanjutnya yaitu ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Innad dina 'indallahil Islam, wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang berada di sisi Allah, maksudnya adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah Al-Islam. Islam yaitu satu-satunya agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ke dunia ini melalui perantara Rasul di langit dan Rasul di bumi. Rasul di langit adalah malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, dan Rasul di bumi adalah manusia-manusia pilihan yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril tersebut
dan kemudian diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Dan Rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalatu wassalam, sedangkan Rasul yang terakhir adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Adam alaihissalatu wassalam, beliau adalah nabi dan beliau adalah nabi pertama. Sebagaimana di dalam hadis yang panjang mengenai asy-syafa'atul udma, ketika seluruh manusia dikumpulkan di mahsyar dan mereka merasa susah dan berat menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala untuk mengadili mereka. Akhirnya mereka mendatangi Adam. Tapi kemudian Adam tidak sanggup untuk memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala berupa kedatangan Allah Subhanahu wa taala untuk mengadili mereka. Kemudian akhirnya mereka datang kepada Nuh alaihissalatu wassalam dan mereka mengatakan, anta awwalur rusul, engkau adalah rasul yang pertama. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalatu wassalam. Demikian para nabi juga mendapatkan agama Islam, tapi menurut penjelasan sebagian ulama adalah tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Maka kesimpulannya, ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasul langit yaitu Jibril alaihissalatu wassalam, kemudian disampaikan kepada para nabi, para rasul di muka bumi ini, semuanya adalah agama Islam. Ya. Semuanya adalah agama Islam. Entah apa namanya, mungkin tergantung bahasa para rasul, karena para rasul itu tidak semuanya orang Arab, tetapi maknanya semakna dengan yang ada dalam bahasa Arab, yaitu al-Islam. Jadi hakikatnya adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan ke bumi ini. Dari awal sampai akhir, sampai nanti terjadi kiamat besar, itulah al-Islam. Ya. Akan tetapi kita ini sebagai umat yang terakhir, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Islam yang dibawa oleh nabi-nabi, rasul-rasul sebelumnya. Karena kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan umat nabi dan rasul sebelum beliau. Maka kita ikuti Islamnya nabi kita dan rasul kita. Ya, tidak boleh mengikuti Islam yang dibawa oleh Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, sekalipun Islam juga. Islam yang dibawa oleh Nabi Isa misalnya, Islam yang dibawa oleh Nabi Musa misalnya, Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim misalnya, Islam yang dibawa oleh Nabi Nuh misalnya. Memang semua Islam, tapi karena kita adalah berada pada umat terakhir, Nabi dan Rasul ikutan kita yang harus diikuti agamanya, maka Islam yang dimaksud adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak dibenarkan kalau seseorang, saya beragama Islam tapi Islamnya Nabi Isa, tidak dibenarkan. Kecuali kalau dia berada di zaman Nabi Isa dan menjadi umat Nabi Isa. Tidak dibenarkan seseorang, saya Islam, mengikuti Islamnya Nabi Musa, kecuali kalau dia sezaman dengan Nabi Musa dan umatnya Nabi Musa. Karena kita adalah zamannya zaman terakhir, akhir zaman, dan Nabi dan Rasul yang Allah utus kepada umat akhir zaman adalah Nabi Muhammad SAW, maka Islam yang kita peluk, yang kita anut adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam hadis dikatakan, seandainya Musa masih hidup, ya,
tentu dia akan datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mengikuti ajaranku, kata Nabi SAW. Padahal Nabi Musa pun sudah beragama Islam, bahkan beliau Rasul yang membawa Islam. Jadi Islam yang terdahulu, sebelum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu mansukhah, dihapus. Itu hanya berlaku temporer, yaitu berlakunya pada zaman mereka-mereka dan pada umat masing-masing mereka. Adapun Islam yang berlaku untuk sekalian alam dan sampai akhir zaman, sampai terjadinya kiamat besar, adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga penjelasan yang sederhana ini menjadi jelas dan mendudukkan permasalahan mengenai Islam. Karena memang toh agama-agama Nabi dan Rasul terdahulu pun juga Islam. Adapun sekarang ini, maka berdasarkan ayat ini, bahwa agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wajib bagi kita untuk memeluknya, wajib bagi kita untuk mempelajarinya, dan wajib bagi kita untuk mengamalkannya. Di ayat yang lain, yaitu dalam ayat 85 surah Ali Imran juga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbalu min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari selain Islam dijadikan sebagai agamanya, maka tidak akan diterima oleh Allah, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Oleh karenanya ayat yang kita bahas ini, yaitu ayat 19 surah Ali Imran, demikian juga ayat 85 surah Ali Imran, ini membantah suatu akidah yang batilah, akidah yang sangat salah, yang itu juga diatasnamakan Islam dan dipropagandakan oleh orang-orang yang mengaku beragama Islam, yaitu tentang kesatuan seluruh agama yang disebut dengan wahdatul adyan, yang dalam bahasa atau istilah kita sekarang ini disebut dengan pluralisme dalam beragama. Artinya meyakini seluruh agama itu benar dan baik. Ya, jangan pemeluk satu agama memvonis pemeluk agama yang lain sebagai orang yang sesat dan kafir. Karena seluruh agama itu benar, seluruh agama itu baik, hakikatnya datang dari Tuhan semesta alam, hanya beda simbol dan tata cara ibadah saja. Ini adalah akidah yang batilah, yang wajib bagi kita untuk mengingkarinya. Ya. Dan tentu kalau kita meyakininya, ini adalah dijelaskan oleh para ulama min nawaqidil Islam wal iman, termasuk salah satu dari pembatal-pembatal keislaman dan keimanan. Ya. Jadi siapa yang meyakini bahwa agama selain Islam itu benar juga sebagaimana Islam, maka dia telah jatuh dalam kufrun akbar, kufur besar. Ya. Kenapa kufur akbar? Di antara alasannya adalah mengkufuri ayat ini. Kira-kira gimana hukumnya mengkufuri satu ayat dalam Al-Quran? Dia kufur, dia jatuh dalam kufur yang besar. Apalagi dalam Al-Quran bukan hanya satu ayat, ada beberapa ayat, termasuk yang saya kemukakan 2 ayat yang menegaskan bahwa satu-satunya agama
Yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam, dan juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala selain agama Islam ditolak oleh Allah, tidak diridhoi oleh Allah. Maka siapa yang berkeyakinan seluruh agama di dunia ini benar dan baik, bukan cuma Islam saja, dia telah mengkufuri ayat-ayat ini. Dan ini adalah kufur akbar yang menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Kalau dia ingin agar tetap berada pada pangkuan Islam, segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, membuang sejauh-jauhnya keyakinannya tersebut, dan kemudian dia kembali kepada Islam dan meyakini bahwa Islam satu-satunya agama yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya pelajaran ini sederhana, tetapi di zaman kita sekarang ini banyak sekali ya, pemikiran-pemikiran yang mengacak-acak atau menggoyang hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang sebenarnya sudah sangat jelas dan kita ketahui serta kita yakini sejak kecil. Begitu kita sudah dewasa sekarang ini, begitu kita sudah tua sekarang ini, digoncang, digoyang. Ya, muncul pemahaman pluralisme tadi contohnya. Dan di Indonesia ini ya, sejak dulu sudah muncul gerakannya, propagandanya sudah sejak dulu mengatasnamakan JIL, jaringan iblis laknatullah, jaringan Islam liberal gitu. Jadi itu bukan hal yang sepele itu ya. Bukan kita anggap ini adalah memperkaya khazanah keislaman kita gitu. Bahasa-bahasa begini sekarang ini banyak menipu ini. Ya. Makanya nasihat dari seorang tabi'in, misalnya Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, alaika bi athari man salaf wa iyyaka wa ara'ir rijal wa in zakhrafuhu zukhrufal qaul. Kau wajib mengikuti jejak salaf ya. Dan waspadalah, hati-hatilah dengan pendapat-pendapat orang-orang sekarang, sekalipun dari kalangan orang-orang yang ditokohkan, dan mereka selalu menghias-hiasi kata-kata mereka dengan kata-kata yang indah memukau. Kita perhatikan isinya, bukan dari keindahan bahasanya, bukan dilihat dari terkesan modern istilahnya. Kita lihat isinya, kita perhatikan intinya dan ukur dengan agamanya generasi salaf. Siapa mereka? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau, yang diikuti oleh dua generasi yang utama setelah mereka, yaitu generasi tabi'in dan generasi atba'ut tabi'in. Itulah jalan keselamatan ya. Jadi kita ini sekarang banyak fitnahnya ya, fitnah syahwat yang luar biasa. Apalagi di media-media, di medsos internet itu rata-rata iklan berita mesti dibungkus dengan mengobrol syahwat, mesti itu. Kalau nggak gitu kayaknya nggak laku mungkin ya, ya, gitu. Orang jualan barang ya, nggak ada hubungannya dengan wanita, itu daya tariknya wanita. Orang jualan traktor, di samping traktor wanita yang cantik mengumbar aurat, kan nggak ada hubungannya dengan traktor. Harusnya itu traktor, di sampingnya itu petani, itu pakai capil, bawa pacul, nah itu baru ada hubungannya gitu kan. Ya. Tapi begitulah para produsen penjual tahu gitu bahwa daya tarik syahwat itu luar biasa. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan ya, wa huffatin nar bisyahwat, bahwa neraka itu dikelilingi oleh syahwat, perkara-perkara yang menggugah syahwat. Nah, kemudian lagi yang tidak kalah berbahayanya lagi adalah syubhat. Syubhat itu luar biasa banyaknya, meroyak, mengepung kita.
apalagi di zaman kita sekarang ini. Berbagai ideologi, berbagai akidah, pemikiran ditawarkan. Ya. Apalagi sekali lagi ada media yang betul-betul canggih, yaitu internet. Sekalipun orang ada di pucuk gunung, mungkin hidup sendirian, informasi bisa tembus ke dia. Sekalipun dia sekali lagi tidak bergaul dengan khalayak ramai. Tidak harus mengundang seseorang ke sebuah pertemuan kemudian disampaikan doktrin, tidak harus. Bisa disampaikan lewat internet. Nah, ini juga ada fitnahnya tentang internet ini. Satu sisi bisa menjadi sarana kebaikan yang luar biasa juga. Sisi yang lain bisa menjadi sarana keburukan yang juga luar biasa. Di antaranya apa? Tersampaikannya syubhat-syubhat yang sangat banyak, ya, di hadapan mata kita dan masuk ke pikiran benak kita. Maka jika kita tidak membekali diri kita dengan ilmu yang benar, berupa akidah yang hak dan manhaj yang hak, maka bagaimana kita bisa memfilter semua itu? Bagaimana kita bisa membendung semua itu? Kelabakan dan sempoyongan kita. Apalagi itu tadi dihias-hiasi dengan retorika yang indah, kata-kata yang memukau, yang terkesan intelek. Ya, seolah-olah menyejukkan, tapi di belakangnya panas. Karena ada ancaman jahanam selama-lamanya kalau kita mengikutinya. Ya. Nah, ini kembali kepada ayat ini yang sederhana dan jelas sebenarnya, ya. Mari kita jaga, ya, kita pertahankan keyakinan kita mengenai agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi kendaraan yang menghantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dinul Islam, Islam yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi terakhir, Rasul terakhir, Nabi dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang intinya adalah Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ya, kita pelajari, ya, dengan pemahaman yang selamat, pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita amalkan dengan ikhlas dan istiqomah. Itulah hakikat beragama Islam. Dan kita lakukan itu sampai, ya, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi satu ayat dalam muqaddimah saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, perlu digarisbawahi di ujung ayatnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian benar-benar mati, bukan larangan mati, itu nggak bisa dielak, nggak bisa ditolak, nggak bisa dihindari. Bukan itu maksudnya. Maksudnya jangan mati dalam keadaan apa? Selain di atas Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian benar-benar mati kecuali wa di situ waw haliyah, kalau dalam ilmu bahasa Arab waw apa? Waw haliyah. Artinya dalam kondisi gitu. Dalam keadaan antum muslimun. Kalian itu memeluk agama Islam. Ya, kalian itu beriman, melaksanakan syariat Islam, beragama Islam. Ini pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus selalu kita camkan baik-baik. Ya, di zaman fitnah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, akan datang fitnah kaqita'il lail mudlim, seperti potongan-potongan apa? Malam yang pekat, yang gelap gulita. Ya, ada seseorang itu, ya, paginya beriman, sorenya kafir. Ada seseorang yang sorenya beriman, paginya sudah kafir keesokan harinya. Karena apa? Yabi'u dinahu
bi'aradid dunya. Dia menjual agamanya karena ingin mendapatkan keuntungan dunia. Yang sekalipun kelihatannya banyak, hakikatnya kecil, remeh sekali. Ya kan? Bila dibandingkan dengan kesuksesan di akhirat, yaitu meraih surga. Maka orang yang menjual agamanya, agama Islam, ya, dengan harta benda ataupun dengan mata'ud dunya, perhiasan-perhiasan dunia setinggi apapun, sebanyak apapun, maka hakikatnya dia telah menjual surga. Ya, di dunia dengan apa? Harta yang sedikit tadi, dan di akhirat dapat neraka jahanam khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya. Coba sekarang saya ajak merenung sedikit. Renungkan kalau seseorang masuk jahanam selama-lamanya. Ayo dipikir. Sampean pasti stres memikirkannya. Betul apa enggak? Oh iya. Kalau orang di dunia divonis masuk penjara seumur hidup, kan pasti tidak selama-lamanya. Paling tidak berakhir kalau mati di penjara, kan berakhir. Apalagi kalau ternyata setelah dia divonis masuk penjara ternyata umurnya cuma sehari. Gitu? Divonis karena melakukan kriminal berat, kamu dihukum penjara seumur hidup. Ya. Ternyata masuk penjara, dia kemudian kena serangan jantung mendadak, mati. Jadi di penjara cuma sehari. Berarti seumur hidup itu maksudnya berapa? Satu hari. Sedangkan di akhirat, naudzubillahi min dzalik, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya. Lalu bagaimana kalau divonis 1000 tahun di akhirat? Ya. Lalu bagaimana kalau divonis khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya? Namanya kekal selama-lamanya itu tidak ada selesainya. Tidak ada akhirnya. Terus kapan keluar dari nerakanya? Tidak akan pernah keluar dari neraka. Apalagi masuk surga. Sebelum masuk surga kan keluar dulu dari neraka. Keluar dari neraka saja tidak sama sekali. Ya, aduh, stres lah kalau kita mikir. Makanya, ya, jangan kita jual agama kita ini dengan nilai dunia apapun, harta, tahta, wanita. Ya, maukah kita tukar surga yang kenikmatannya sempurna dan kekal abadi di dalamnya dengan neraka jahanam selama-lamanya? Hakikatnya itu. Mari kita camkan dalam hati kita, mari kita sampaikan kepada keluarga kita, sampaikan kepada kerabat kita, sampaikan kepada seluruh kaum muslimin. Tidak sedikit kan berita-berita sampai kepada kita, dari dulu sampai sekarang orang murtad dari Islam. Dan kebanyakannya karena masalah perut. Ya. Beda dengan orang kafir masuk Islam, kebanyakannya masalah hati. Karena hati yang sudah tercerahkan. Tapi kalau orang Islam keluar dari Islam, kebanyakannya urusan apa? Perut, karena perut, masalah perut, isi perut. Ya, maka jangan sampai diiming-imingi harta, diiming-imingi jabatan, dengan syarat tinggalkan Islam. Maka kita hendaknya menjawab pertama dalam hati kita dengan jawaban yang ekstrim tadi. Itu apa? Oh, berarti kalau saya menerima tawaran itu, meninggalkan Islam, sama dengan saya menukar surga dengan jahanam khalidina fiha abada, kekal untuk selama-lamanya. Akhirnya apa? Mending saya kelaparan gak apa-apa, sampai mati sekalipun di atas Islam, ya, toh nanti Allah segera akan menukar, merubah keadaan kita mulai dari alam kubur sampai seterusnya dengan rahmat Allah, dengan ridha Allah, dimasukkan ke dalam surganya. Ini sekali lagi ayat ini, Masya Allah, kalau kita perdalam renungkan bergetar hati kita. Karena apa?
Karena kita juga takut dan kita khawatir bahwa sekian lama kita menganut Islam, khawatir di kemudian hari berubah kita ini. Karena kita ini kan punya qalbu itu disifati dengan sesuatu yang berbolak-balik, berubah-ubah. Makanya ketika ingat ayat ini, betul-betul permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling utama adalah permohonan istiqomah di atas Islam, istiqomah di atas hidayah Allah. Dan kita tidak meluputkan, meninggalkan doa-doa seperti itu. Bahkan urutan yang pertama kalau bisa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Itu ya kalau sekarang di masjid pas ngaji Quran gini, oh mantap, oh gak mungkin saya. Katanya tadi kan berarti nukar surga dengan neraka selama-lamanya, gak mungkin. Iya, kalau di sini mungkin. Keluar dari masjid, nah di sana sudah banyak fitnah, banyak iming-iming, banyak godaan, banyak bisikan. Ya, terkadang seseorang terpuruk dalam suatu nasib yang memang sangat berat. Ya. Nah disitulah kemudian setan berbondong-bondong, baik dari kalangan jin maupun manusia, untuk nawari apa? Keluar dari Islam dengan secuil iming-iming. Itu. Iya kalau sekarang, sekali lagi, sekarang di masjid begini. Insya Allah malaikat-malaikat rahmat juga mengepakkan, melebarkan sayapnya, kan gitu kan dalam hadis ya. Bagi orang yang hadir di majlis dzikir, majlis ilmu di masjid seperti ini, malaikat itu yang membentangkan sayap. Tapi kalau di luar masjid, sayap-sayap apa kira-kira? Banyak sayap-sayap syaitan menyambar-nyambar. Ya, nah ini ayat ini luar biasa ini. Kalau kita perdalam untuk kita hayati, kembali kepada syukur atas nikmat Allah, kita itu dianugerahi hidayah. Sisi yang lain apa? Takut, khawatir. Masalahnya kita bukan nabi, bukan rasul. Bahwa hidayah ini tercabut kembali, lepas kembali. Makanya kita harus berjihad, berjuang bagaimana memeluk Islam ini dengan erat gitu. Ya, dengan kita ini senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas dan istiqomah. Sholat 5 waktu apalagi berjamaah ini insya Allah salah satu yang bisa mengkawal keislaman kita, ya kan? Karena apa? Karena dalam sholat itu kita memohon kepada Allah as-sabat alal hidayah. Jadi tetapkan di atas apa? Hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian kalau berjamaah dan ketika dikeraskan membaca apa? Amin. Ya, dan diupayakan bersamaan dengan aminnya imam, insya Allah juga bersamaan dengan aminnya para malaikat. Gitu. Ya. Kemudian kita berusaha memperbanyak teman-teman itu yang soleh gitu loh. Yang sevisi semisi meraih sorga, mencari sorga. Karena apa? Pergaulan itu besar sekali pengaruhnya. Pergaulan. Hati-hati. Baik di dunia nyata ataupun di dunia maya. Sekarang bahasanya begitu karena kita juga banyak bergaul di dunia maya. Ingat ya dalam hadis Bukhari, Abu Thalib paman Nabi istiqomah di atas kesyirikannya. Sampai terakhir pun menjelang meninggalnya itu tidak mau diajak kepada Islam oleh keponakannya sendiri, seorang Nabi dan Rasul mulia Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Di antara sebabnya terpengaruh oleh perkataan Abu Jahal dan satu orang temannya, mempengaruhinya untuk tidak mengindahkan ajakan Nabi SAW. Hanya dengan sedikit ucapan, ya Ami, ya Aba Thalib, atargabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, apakah kamu benci kepada agama nenek moyang kita, yaitu Abdul Muttalib? Cuma itu. Akhirnya sampai menghembuskan nafas terakhir, tetap nafasnya itu di atas kesyirikan.
Itu ya membuat salah satu Nabi Muhammad SAW merasa bersedih. Gitu loh. Paman yang beliau sangat cintai ternyata tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya apa? Pengaruh teman akrab. Ya itu. Terus kemudian apa? Berusaha untuk mencintai ilmu ya, ilmu. Karena ilmu ini kan agama Islam itu sendiri ilmu itu. Ya kan? Jadi ilmu yang kita pelajari dalam pengajian-pengajian itu kan Islam itu sendiri gitu. Kita kaji Al-Qur'an kan gitu. Seperti sekarang ini kan kita kaji Al-Qur'an. Kita pelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu kan. Ya kan? Karena apa? Ciri utama orang itu mencintai sesuatu, dia berusaha mendekati sesuatu itu. Dan ciri utama orang itu benci sesuatu, dia berusaha menjauhinya. Nah sekarang orang ngaku cinta Islam tapi menjauhi kajian-kajian Islam, kan gitu. Kan aneh. Katanya cinta malah menjauhi. Coba antum pikir. Kenapa menjauhi kajian-kajian Islam? Katanya cinta Islam. Ada orang, saya cinta istri saya, tapi apa? Dia malas kalau pulang dan selalu kalau di rumah pun ingin segera keluar, menjauh. Bagaimana disebut cinta seperti itu? Gombal namanya. Iya kan? Benci dengan kajian-kajian Islam. Apa saya nggak senang diceramai? Nggak betah. Baru di masjid sebentar ikut pengajian nggak betah. Panas. Kayak burung baru ditangkap dimasukkan sangkar gitu. Gerbek gitu. Iya kan? Nah, katanya cinta kepada Islam. Kenapa? Tidak mendekat kepada pengajaran Islam. Kalau orang cinta, maka dia akan selalu berusaha mendekati. Bahkan ketika jauh sebentar rindu dia. Ini keadaan tidak sedikit kaum muslimin masa bodoh dengan kajian-kajian Islam. Ya kan? Menelaah ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya cinta Islam. Allah itu kan melihat kecintaan hamba itu dari bukti nyata, bukan pengakuan lisan. Nah, jadi kita berusaha mencintai Islam itu diantaranya apa? Mencintai ilmu. Gimana? Ilmunya loh, bukan ilmu pengetahuan umum. Islam ini ilmunya ini. Ya, dan tentu ya banyak berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa makhtalafal ladzina utul kitab, dan tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kepada mereka Alkitab. Maksudnya ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Sebenarnya mereka kaum terpelajar secara religi ya. Karena mereka ya itu diutus kepada mereka rasul-rasul dan mereka diberi Alkitab, kitab suci ya. Melalui Nabi Musa Taurat, melalui Nabi Isa Injil ya. Kecuali setelah datang kepada mereka ilmu. Mereka sudah disampaikan oleh Nabi SAW tentang kebenaran Islam, Al-Quranul Karim ya, yang merupakan ya, silsilah. Apa silsilah itu? Seri berikutnya dari seri Taurat dan Injil. Itu kan Al-Quran, seri berikutnya. Kelanjutan pelajaran yang terdapat dalam Taurat dan Injil. Melanjutkan ajaran Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Tapi mereka mengingkari ya, Al-Quran ini. Mereka tidak mau mengambilnya. Ya. Mereka berselisih, ada sebagian yang menerima, masuk Islam. Walaupun relatif sedikit, coba kita lihat ya. Para sahabat itu kan mantan-mantan orang kafir dan musyrik. Kebanyakan mereka itu dari musyrikin, bukan dari ahlul kitab. Para sahabat bisa dihitung dengan jari mungkin ya, jari tangan. Sahabat yang dulunya ahlul kitab, dari orang Yahudi, orang Nasrani, sedikit. Kebanyakan sahabat itu orang-orang musyrik yang ummi. Sebagian mereka tidak bisa baca tulis dan mereka semua tidak mengenal kitab samawi, Taurat dan Injil sama sekali. Itulah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semestinya ahlul kitab itu yang paling banyak menyambut Islam dan menjadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Karena apa? Karena pelajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu pelajaran lanjutan dari para rasul dan nabi mereka sendiri. Gitu. Tapi itulah yang terjadi. Kenapa? Di sini dijelaskan. Bagian bainahum. Karena kedengkian di antara mereka, terutama dari kalangan para pemuka dan para pendeta mereka. Ya. Inilah yang dijelaskan oleh para ulama, bahaya dengki, hasad, bahaya. Mungkin kita pending dulu adzan Isya, coba sampaikan adzan dulu, insyaallah nanti kita lanjutkan sedikit lagi ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan lagi kelanjutan ayat 19 surah Ali Imran. Jadi orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, mereka berselisih. Ada yang ikut, ada yang menentang, tapi kebanyakan yang menentang. Ya, mereka mengingkari, mereka berpaling ke belakang, tidak mau menyambut dakwah ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebenarnya sejalan dengan Islam yang telah diajarkan oleh nabi-nabi mereka. Ya. Padahal apa? Mim ba'di ma ja'ahumul ilmu. Setelah datang kepada mereka ilmu, bukan karena kebodohan. Mohon maaf ya, orang itu menentang atau meninggalkan kebenaran itu kan karena dua. Pertama karena bodoh, bahasa Arabnya jahal, tidak tahu. Berapa banyak orang menentang kebenaran, meninggalkan kebenaran karena tidak tahu, belum ada ilmunya. Yang kedua, sudah tahu ilmunya tetapi mengikuti istilahnya hawa nafsu. Maka yang kedua itu jelas lebih parah daripada yang pertama. Bisa jadi yang pertama malahan mendapatkan udzur. Menurut sebagian ulama ada al-udzru bil jahal, mendapatkan toleransi, mendapatkan pemaafan dari Allah karena jahal, belum tahu. Ya. Tapi kalau yang kedua sudah sampai ilmu, sudah tegak hujjah istilahnya. Nah itulah keadaan yang kedua, itulah yang terjadi pada ahlul kitab di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa mereka itu menentang, mengingkari, mengkufuri Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW? Karena apa? Bagian bainahum. Karena adanya tahasud, kedengkian. Kedengkian kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab mereka itu sejak sekian lama mendamba-dambakan diutusnya Nabi terakhir, dan mereka berharap Nabi terakhir itu adalah dari kalangan mereka sendiri, dari kalangan Bani Israel, dari kalangan Bani Ishak. Tapi ternyata yang terjadi apa? Allah mengutus Nabi dan Rasul terakhir itu tidak seperti biasanya, yaitu dari kalangan Bani Ismail, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebenarnya kalau memang ingin
dikait-kaitkan sedikitlah dengan keturunan. Nabi Muhammad SAW pun dekat itu kekeluargaannya dengan Bani Israel ya harusnya. Karena sama-sama Bani Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kan gitu loh. Ya. Boleh dikatakan ini saudara seayah lain ibu. Ya kan? Saudara seayah lain ibu. Mungkin maunya pengen seayah seibu gitu, saudara itu. Tapi kan setidaknya daripada tidak seayah tidak seibu, ini tetap mending karena masih sedarah dari jalur ayah. Itu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Perhatikan di sini ya, pelajaran kita bukan masalah poligami ya, ini sisi lain. Sampai langsung ke situ mikirnya, khawatirnya. Ya. Jadi dari sisi nasab ini sebenarnya dekat juga gitu. Masih istilahnya akriba, kerabat itu, kerabat jelas. Bahkan kerabat dekat kan, saudara seayah gitu. Nah itu sebenarnya, ya kan? Nah. Tapi itulah yang terjadi pada mereka. Hasad gitu loh. Kedengkian. Nah, makanya dijelaskan oleh para ulama, di antara penghalang-penghalang hidayah itu karena hasad. Maka hasad ini perlu kita berusaha untuk mengikis dalam hati kita, membersihkan hati kita dari hasad ini. Dan memang penyakit hasad ini paling mudah berjangkit di hati siapa saja kecuali Nabi dan Rasul ya. Kalau hatinya Nabi itu memang sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terutama hatinya Nabi Muhammad SAW. Sejak usianya kurang dari 2 tahun, dalam asuhan ibunda persusuannya Halimah As-Sa'diyah, Nabi Muhammad SAW didatangi malaikat Jibril. Yang waktu itu Nabi Muhammad SAW sedang bermain-main dengan saudara-saudara sepersusuannya, di antaranya Hamzah bin Abdul Muthalib. Lalu dipegang Nabi ini oleh malaikat Jibril, saudara-saudara sepersusuan Nabi yang melihatnya ketakutan, semburat, lari semua, menjauh. Nabi Muhammad dipegang, kemudian dibelah dadanya. Allah alam pakai apa, nggak usah ditanyakan lah pakai apanya belahnya. Malaikat itu kan Allah berikan kekuasaan, kekuatan membelah dada. Jangankan membelah dada, membelah gunung saja sangat mudah bagi malaikat. Mengangkat gunung sangat mudah, apalagi cuma membelah dada manusia yang lembek ini. Ya, kemudian apa? Diambil hatinya. Lalu diambil ada bagian dari hatinya, sekerat daging, yang itu dibuang. Kemudian hatinya dicuci di wadah dari emas dan airnya air Zam-Zam. Tolong adegan ini jangan ditiru ya. Sebab bagaimanapun tetap yang membedahnya bukan malaikat Jibril. Ya, walaupun pakai Zam-Zam dapat dari umrohan, dan juga mungkin wadahnya wajah besi gitu. Emas gitu. Ben hatiku bersih-resik dibedah, mati, selek mati sama dibedah. Tapi kalau hati manusia yang lain itu sangat mudah terjangkiti hasad, masalah. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Hatta dijelaskan oleh para ulama, di antara para ulama itu terjadi hasad juga bisa kepada sesama ulamanya. Ya. Itu. Di kalangan para santri, hasadnya kepada sesama santri. Memang begitu yang terjadi, hasad itu kepada orang yang selevel gitu loh, sejawat istilahnya. Iya kan? Tukang sol sepatu itu hasadnya sama tukang sol sepatu juga, bukan kepada tukang semir sepatu. Padahal masih sama garapannya sepatu, cuma beda sedikit, ya gitu loh. Itu yang terjadi. Insya Allah hasad itu penyakit yang mudah. Makanya
Mungkin saja kita muncul hasad, coba perangi, diusahakan perangi. Karena itu hasad itu dosa besar. Dan membuat hidup kita ini capek, tidak nyaman. Karena apa? Mikirin orang lain terus. Sampai nggak sempet mikiri diri sendiri dan keluarga. Mikiri yang dihasadi. Tuh, itu dia beli mobil. Wah, langsung hatinya itu dongkol. Aduh, dipikir-pikir. Ternyata besoknya beli lagi mobil yang lebih mewah, gitu loh. Jadi capek lah hatinya gitu. Nah, hasad ini sudah terjadi dalam sejarah dan menimbulkan kerusakan serta tindak kezaliman. Gitu. Pertama, hasadnya iblis kepada Adam. Ini yang pertama-tama ini. Kenapa iblis sampai sombong, tidak mau sujud? Yang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sujud menghormati Adam karena hasad dulu, hasadnya. Kenapa saya harus sujud kepada sesuatu yang kau ciptakan dari tanah, sedangkan aku ini diciptakan dari api? Hasad. Nah, maka dari hasad ini jatuh dalam kufur. Bahkan Allah melaknat iblis. Gitu. Berawal dari apa? Hasad. Yang kedua, ada 2 orang anak Adam, laki-laki. Dalam satu periwayatan, tapi itu disebut oleh para ulama tidak kuat ya. Tapi itu masyhur, yaitu Habil dan Qabil. Habil ini anaknya Adam yang soleh, Qabil yang tidak soleh. Nah, hasadnya Qabil kepada Habil ini. Karena Habil dipasangkan dengan saudarinya yang lebih cantik daripada yang dipasangkan kepada dirinya. Maka terdorong hasad itu melakukan tindak kedzaliman, yaitu pembunuhan. Saudaranya sendiri dibunuh. Dan itu adalah pembunuhan yang pertama. Maka kata Nabi SAW, setiap ada pembunuhan dari Bani Adam, seterusnya sampai hari kiamat, Qabil ini dapat jatah bagian dosanya. Karena dia sebagai pelopor pembunuhan. Coba. Awalnya dari apa? Hasad. Iya kan? Demikian lagi terjadi di kalangan Bani Israel atau di kalangan Bani Yakub. Hasad saudara-saudaranya Yusuf kepada Nabi Yusuf ketika masih kecil itu. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Yusuf. Sampai tega-teganya membikin reka perdaya kepada ayahnya sendiri Nabi Yakub. Pura-pura Yusuf kecil diajak main ke hutan, kemudian dijerongkoknya ke sumur. Didorong ke sumur, ya maksudnya membunuhnya sebenarnya dengan cara seperti itu. Lalu kemudian pura-pura bajunya diambil, dikasih darah hewan, mungkin darah kambing. Lalu kemudian mereka pulang sore hari ke ayahnya pura-pura nangis. Jadi ini kendablekan Bani Israel itu sudah dari dulu memang begitu. Pointer bikin skenario. Makanya sekarang di dunia ini nih, bagaimana orang Yahudi berulah, membuat kerusakan, luar biasa. Intelektual kita aja gak nutut, ya kan? Gak nutut. Itu loh. Itu contohnya dalam sejarah. Pura-pura nangis. Lalu mereka membuat skenario cerita. Ini Yusuf ini dimakan serigala. Nah, ini bajunya penuh berlumuran darah. Bayangkan. Ya. Karena apa? Hasad awalnya. Ya. Demikian juga ini, nah dalam sejarah juga bagaimana ahlul kitab, terutama orang-orang Yahudi, mereka tidak mau menerima dakwah Nabi SAW karena itu tadi, baghyan bainahum, hasadnya mereka. Sehingga tertutuplah mereka dari hidayah Allah, sehingga mereka celaka dunia, terlebih lagi celaka di akhirat. Nah, maka mari kita berusaha membersihkan hati itu dari hasad. Siapa yang berusaha membersihkan hatinya dari hasad kepada saudara sesama muslim, maka Allah memberikan jaminan surga. Memberikan jaminan apa? Surga. Karena memang ini bukanlah hal yang mudah. Mensterilkan hati dari apa? Hasad. Nah ini ya.
Sehingga masuk juga dalam ranah agama, yaitu apa? Seseorang menjadi tidak terhidayah, tertutup dari hidayah karena apa? Hasad. Padahal ilmu kebenaran sudah sangat jelas di hadapan mereka, sudah sangat jelas. Nah, ini pelajaran bagi kita tentang buruknya apa? Hasad. Gitu. Dan mungkin saja kita ini ada orang datang menyampaikan kebenaran, karena kita hasad kepada orang itu, sudahlah, tidak mau saya. Gitu. Akhirnya tertutuplah hidayah dari diri kita ini. Oh ya, yang nyampaikan gelarnya S1, sedangkan saya S3. Gitu loh. Ya. Atau mungkin ya karena hasad tadi misalnya. Atau mungkin ya sama-sama lah, gelarnya sama, cuma ya itu tadi ada hasad tadi dalam hatinya. Naudzubillahi min dzalik, ya, kita berlindung dari sifat hasad ini, ya. Ya, berikutnya wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Dan barang siapa yang kufur kepada ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, yang dimaksud dengan yakfur bi ayatillah itu man jahada ma anzalallah fi kitabihi. Siapa yang menentang, mengingkari apa yang Allah turunkan dalam kitabnya. Jadi kufurnya kufur juhud, kan kufur itu ada beberapa macam. Nah, di antaranya kufur juhud, menentang, mengingkari, tidak mau menerima. Fa innallaha sari'ul hisab, apa maknanya? Ai fa innallaha sayujazihi ala dzalika wa yuhasibuhu ala takdzibihi wa yu'aqibuhu ala mukhalafatihi kitabahu. Tafsirnya demikian. Yang dimaksud dengan maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya, yaitu Allah akan membalas kepada dia yang menentang ayat-ayatnya, dan akan menghisabnya atas pendustaannya, menganggap ayat Allah itu dusta, bukan berita yang benar, ya. Dan Allah akan memberikan hukuman kepadanya atas penyelisihan dia terhadap kitab Allah. Di akhirat Allah akan menyelenggarakan hisab, proses hisab. Nah, maka semua manusia itu akan dihisab amal-amal mereka. Kekufuran-kekufuran ini akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena sejatinya hidup di dunia ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian untuk menerima agamanya dan melaksanakannya. Yang lolos secara sempurna adalah yang menerima agamanya dan melaksanakannya. Semoga kita termasuk golongan ini. Ya, karena kita ini kan kodratnya itu ibadullah, hamba-hamba Allah. Maka kita tugasnya, aktivitasnya adalah memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya Tuhan kita yang hak. Ya, dan ini pasti nanti terjadi di hari kiamat nanti, kita akan buktikan nanti. Acara-acara yang dahsyat yang terjadi di akhirat akan kita buktikan, dimulai setelah nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, badan kita terlepas dengan nyawa kita, meninggal dunia. Nah, itu sudah mulai. Dan gerbang akhirat itu sangat dekat sekali dengan kita, ya kan? Karena gerbang akhirat itu apa? Al-maut, kematian.
Sudah banyak di waktu-waktu kita sekarang ini orang yang kita kenal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita tidak serius dalam beragama ini, kita orang yang celaka. Ya, terbelakang. Kalau kita itu enggak memikirkan akhirat, terbelakang. Jangan dikira ya, orang-orang yang sibuk dengan bisnisnya, teknologi, orang yang peradabannya maju. Keliru, peradabannya terbelakang. Orang-orang yang sibuk memikirkan akhirat itu orang-orang yang peradabannya maju. Kenapa? Karena dunia ini akan kita belakangi. Makanya terbelakang kalau kita urus terus tanpa memikirkan apa? Akhirat. Sedangkan akhirat di depan. Nah, namanya di depan itu kalau kita menuju ke sana namanya apa? Maju. Maka jangan keliru kita cara pandangnya terbalik. Orang yang rajin ibadah terbelakang. Orang yang rakus dunia nggak mikir ibadah, nggak mikir akhirat dengan kesuksesan ini itu ekonomi, politik dan apa? Sains misalnya, teknologi. Inilah yang maju. Keliru. Itu cara pandangnya orang kafir. Kalau cara pandangnya orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada akhirat, bukan begitu. Yang benar-benar maju itu yang mengutamakan akhirat. Sekalipun memang kita tidak meninggalkan dunia sama sekali. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ya kan? Karena akhirat ada di depan. Dunia ini semakin lama kita belakangi, kita tinggalkan. Jadi panjenengan nih rajin ke masjid, ibadah, ta'lim, ini peradabannya maju ini. Ya kan? Tapi yang sibuk cuma ke tempat-tempat hiburan saja, itu terbelakang itu peradabannya. Sampaikan ya. Ya, begitu, sampaikan. Kalau gak berani langsung ya lewat medsos ya. Kan gara-gara medsos yang tadinya takut jadi berani menyampaikan. Kalau dimarah-marahi di grup ya live aja kan selesai masalah. Kan gitu ya. Nah, itu coba diingat tuh terakhir, yang maju itu memikirkan di depan, yang terbelakang selalu mikir yang di belakang. Akhirat di depan, dunia di belakang. Mana ada orang hidup itu ya semakin dekat dengan dunia, tidak, menjauhi. Akhirnya mati, betul-betul menjauhi, sudah ditinggalkan semuanya. Nah, maka kalau sudah mati, apa yang kita bawa? Apa yang menjadi sebab keselamatan dan kebahagiaan kita? Agama, Islam ini. Inna dina indallahi Islam. Dengan kita terima sepenuh hati, kita pelajari dengan semangat dan cinta, kemudian kita amalkan dengan ikhlas dan istiqomah. Itu yang dibawa menuju alam akhirat. Mari kita saling mengingatkan ya, karena kita ini orangnya gampang lupa, gampang lalai, gofilun semua. Lalai semua. Kalau nggak percaya coba buktikan nanti habis pulang dari sini banyak lupanya. Makanya kalau sudah banyak lupanya, jangan lupa ke masjid, jangan lupa ke majelis ilmu. Itu obatnya, gofilun, goflah tadi. Termasuk saya sendirilah, sama aja. Makanya saya ngajar ini sekaligus juga sama-sama menasihati diri sendiri kita. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Itu penting. Jangan diremehkan. Keliru, karena ini sesuatu yang utama, yang besar dalam hidup kita. Ya, kita ini banyak terkena fitnah dunia, ya kan? Ya, karena lebih memperbesar urusan-urusan apa? Dunia daripada urusan akhirat. Ya, ini saja mungkin ya satu ayat ya. Surah Ali Imran, semoga selalu kita ingat ya. Ayat 19 ya. Yaitu tadi inna dina indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum
Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Dan satu hal lagi, sebagian dari isi ayat ini secara khusus adalah berkenaan dengan ahlul kitab, tapi tentunya juga pelajarannya secara umum bagi kita yang memegang Al-Quran ini juga sebagai pelajaran bagi kita. Jangan mengingkari kebenaran Islam, terima sepenuh hati, ya, dan kita berusaha mengamalkannya. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.